Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel Mr. Trade In. Sebelumnya saya minta maaf dulu teman-teman, ini ada sedikit gangguan dari laptop saya ya. Jadi semoga teman-teman masih bisa mendengar dengan jelas suara saya nih. Untuk hari ini kita masuk ke dalam IHSG Daily tanggal 23 Desember 2022 teman-teman. Dan seperti biasa di akhir pekan ini, saya akan lebih membahas mengenai outlook market untuk seminggu ke depan. Dan nanti di akhir video saya akan tambahkan untuk watchlist atau pantauan saham yang menarik nih. So tentunya pastikan teman-teman jangan lupa klik tombol subscribe-nya dan juga bagikan kepada teman-teman kalian. Dan langsung aja kita masuk ke pembahasan hari ini ya. Pertama dari indeks kita nih yang minus 0,35% teman-teman di level 6.800. Dan kalau ada teman-teman yang perhatiin, hari ini transaksinya cukup sepi ya. Dari banding rata-rata harian juga agak sepi nih. Dan untuk kurs dolar sendiri di angka 15.599. Ya kalau kita bulutin di 16.000 teman-teman. Kita langsung masuk aja ke teknikalnya ya. Ini dari time frame weekly dulu. Secara outlook weekly, kita lihat candle closingan minggu ini dia bentuknya doji teman-teman, masih masuk di inside bar, artinya nggak buat low yang lebih rendah ataupun nggak buat high yang lebih tinggi teman-teman dari candle sebelumnya nih. Dan terakhir kita lihat masih tertahan di resistennya 6.850. Sejauh ini masih belum berhasil di break ya. Dan kalau kita lihat di sini ada garis EMA 55 teman-teman yang warna hijau ya. Ini kita lihat berfungsi sebagai resisten teman-teman. Jadi untuk potensi sementara untuk outlook weekly ya, masih potensinya untuk swing ke bawah dulu nih. Artinya konsolidasi dulu, mungkin menguji ke level support di 6.700. Atau mungkin juga ke level 6.600 teman-teman. Masih bisa jadi sih. Itu secara time frame weekly ya. Kalau dari time frame daily-nya kita lihat teman-teman ya, outlook-nya. Saya rapikan dulu sebentar. Nah, dari time frame harian kita lihat candle hari ini doji teman-teman. Seperti yang tadi saya bilang ya, hari ini transaksinya tergolong sepi, dari volume harian juga menurun teman-teman. Sepertinya para investor masih wait and see nih, melihat kondisi market dulu bagaimana. Tapi yang pasti posisi saat ini masih menguji level resisten di 6.850 dan belum berhasil juga teman-teman untuk di break ya. Lalu saya tambahin di sini ada trend line. Kita lihat di time frame yang lebih kecil, di time frame 4 jam. Di sini saya melihat ada potensi sebenarnya terbentuk ascending channel teman-teman ya. Dengan neckline yang wajib ditembus ini di resistennya. Kalau ini berhasil di break, maka ada potensi untuk lanjut ke atas teman-teman, penguatan nih. Itu skenario optimisnya. Tapi dari segi yang kurang baik, kalau misalkan minggu depan itu dia break dari trend line-nya, kemudian maka akan jadi potensi untuk konsolidasi dulu teman-teman, menguji level support atau mungkin ke 6.600 teman-teman ya, bisa jadi. Dan ini kita harus lihat juga teman-teman gimana ke depannya nih. Nah itu untuk sementara potensi outlook IHSG teman-teman dari saya. Tentu teman-teman harus lakukan analisa ulang kembali ya, karena setiap orang pasti punya analisa pribadi masing-masing dan tentu semuanya bersifat subjektif teman-teman. Nah seperti yang tadi saya udah mention di awal, saya akan kasih watchlist ya atau pantauan saham buat teman-teman yang menurut saya menarik nih, bisa dipantau. Yang pertama ada Demas teman-teman. Ini emiten
properti yang bergerak di bidang industri nih. Di sini dari time frame weekly-nya kita lihat dia ada support teman-teman di 156 nih. Di sini support di 156. Nah, ini udah cukup bertahan teman-teman. Ini sekali. Kemudian terakhir dia nge-retest ke 156 juga. Dan per hari ini sekarang posisinya terakhir dia retest lagi teman-teman ke 156 nih. Nah, di sini bisa jadi open weakness teman-teman ya. Kalau misalkan teman-teman ada yang berminat, mungkin bisa nyicil di 157, 158. Lalu untuk stop loss-nya mungkin kalau dia closing di bawah 156 teman-teman. Ini support yang cukup kuat harusnya ya untuk emas. Nah, untuk targetnya mungkin yang pertama bisa ke 161, 162 teman-teman. Nah, kalau ini berhasil di break, maka selanjutnya bisa ke 165, 166. Nah, ini dia. Ini bukan pom-pom teman-teman ya, jadi saya sebenarnya cuman kasih pantauan aja. Teman-teman lakukan analisa ulang kembali ya. Kalau misalkan menarik bisa dipantau, kalau misalkan nggak menarik ya ditinggalin aja. Nah, itu pantauan yang pertama teman-teman. Lalu ada yang kedua juga nih, saya kasih emiten LP teman-teman. Ini emiten yang bergerak di bidang pelayaran ya. Kita lihat di sini terakhir dia posisinya dalam fase konsolidasi nih di 220 sampai 200 teman-teman. Dan terakhir ada support ini di 100 ya. Ini merupakan support yang cukup kuat harusnya. Udah di retest berkali-kali dan nggak jebol teman-teman. Dan ini sebenarnya udah cukup low risk juga. Jadi bisa dipantau nih untuk LP bisa beli di 200-an ya. Kemudian untuk cut loss-nya mungkin kalau misalkan dia jebol di 200 teman-teman. Secara closing ya, closing harian. Secara candle closing itu saya. Lalu untuk targetnya, target pendek ya, target pendek bisa di 210. Kemudian untuk target jauhnya bisa mungkin retest ke resisten lagi di 220 teman-teman. Nah, ini pantauan dari saya. Dan sekali lagi ini bukan pom-pom ya teman-teman, karena saya pun juga nggak ada pegang barang ini. Jadi saya bukan beli juga di bawah teman-teman. Ini sekedar untuk pantauan aja. Dan demikian teman-teman ya untuk pembahasan saya mengenai IHSG di akhir pekan ini. Dan saya nggak bosan-bosan untuk ingetin teman-teman untuk lakukan analisa ulang kembali ya di setiap analisa yang saya berikan. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat buat kita semua. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton sampai akhir. Dan akhir kata, sampai jumpa di video selanjutnya. Salam trading.